Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah di dalam kesempatan kali ini kita masih berjumpa kembali dalam kajian ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan zahir serta batin untuk bisa senantiasa istiqomah di dalam menunaikan perintah Allah, yakni menuntut ilmu. Di dalam kesempatan ini kita akan mulai dengan kajian tauhid yang kita bahas dari kitab Tijan Ad-Darari yang sudah sangat kita kenal dan sudah sangat masyhur di kalangan para santri dan pondok pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib kepada setiap orang-orang mukallaf, min zakarin wa unsa, dari orang laki-laki dan perempuan, walau minal awami wal abidi wal khadami, walaupun orang tersebut bodoh dan dari orang-orang ahli ibadah dan juga orang-orang para pembantu. Wujuban aniyan, merupakan wajib yang bersifat ain bagi orang-orang tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa wajib kepada setiap mukallaf. Mukallaf ini adalah orang yang sudah berhak menerima perintah-perintah kewajiban, perintah-perintah Allah, yaitu ketika sudah mencapai umur akil balik. Jadi setiap orang yang sudah akil balik itu namanya mukallaf. Jatuhlah kewajiban-kewajiban syar'i kepada orang tersebut. Wajib dia untuk mematuhi perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah, karena sudah mukallaf. Kalau yang masih anak kecil namanya mumayyiz, itu belum wajib. Artinya setiap mukallaf ini kalau dia menolak perintah Allah atau tidak melaksanakan perintah Allah, maka dia berdosa. Ya, berdosa. Nah, wajib di sini bagi laki-laki dan perempuan. Jadi menuntut ilmu, termasuk memahami ilmu tauhid ini, merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki dan perempuan. Walaupun orang itu bodoh. Walaupun orang itu bodoh atau awam dalam hal agama, wajib dia untuk mengetahui ilmu tauhid. Apalagi seorang hamba Allah yang rajin, ya, seorang abid, seorang ahli ibadah, lebih wajib lagi. Seorang ahli ibadah ini lebih wajib lagi untuk mempelajari ilmu tauhid. Karena kalau ilmu tauhidnya tidak ada, tidak paham tentang ilmu tauhid, ini dikhawatirkan nanti ibadahnya menjadi cacat, Bahkan dikatakan di sini juga termasuk para pembantu, artinya orang-orang biasa. Itu wajib semuanya. Artinya pembantu ini berada di dalam penguasaan tuannya, kan begitu. Dia tetap wajib. Wajibnya di sini bersifat ain. Yang namanya wajib ain ini itu tidak bisa diwakilkan. Itu kewajiban yang jatuh kepada mukallaf secara perorangan, tidak bisa diwakilkan.
wajib kepada pribadi orang itu masing-masing. Ay ya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala, bahwa mengetahui bagi para mukallaf itu tentang sifat-sifat yang diwajibkan, sifat-sifat yang diwajibkan di dalam haknya Allah Ta'ala, wa ma yastahilu, dan juga sifat-sifat yang mustahil dari Allah Ta'ala, wa ma yajuzu, dan juga sifat-sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 sifat ini yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Sifat-sifat Allah, yaitu sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang jaiz bagi Allah. Itu wajib diketahui. Wajib diketahui. Mengapa demikian? Karena tentu saja kewajiban untuk mengetahui sifat-sifat tersebut menjadi sebuah keniscayaan. Bagaimana mungkin kita akan bisa melaksanakan sebuah ibadah apabila kita tidak tahu siapa Tuhan kita, beserta sifat-sifat? Kalau kita tidak tahu, tidak paham siapa Allah, lalu kita akan menyembah kepada siapa? Menuruti perintah siapa? Ini berbahaya. Bisa-bisa tergelincir kepada perbuatan syirik. Tergelincir kepada perbuatan syirik. Oleh karena itu wajib mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, dan juga yang jaiz. Sebagaimana Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh kamu semua, sesungguhnya la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Sudah dinyatakan. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada Allah, tidak ada ilah yang wajib diibadahi kecuali Allah. Artinya di sini, kalau kita mengakui Allah itu sebagai ilah, sebagai Tuhan, maka tidak ada kepatuhan dan ketundukan kecuali kepada Allah. Tidak ada kepatuhan, ketundukan, ibadah hanya ditujukan kepada Allah, tidak kepada lain-lain. Termasuk penyerahan diri kita, keyakinan diri kita tentang hidup kita, tentang apapun dalam kehidupan kita, hanya kepada Allah. Hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, mengetahui tentang Allah ini disebut dengan ma'rifat. Ma'rifat. Ma huwa ma'rifat? Apa artinya ma'rifat? Nah, ini harus kita tahu. Huwa idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'hu taraddudun. Ma'rifat itu mengetahui secara pasti, bihaitsu laisa ma'hu taraddudun, serta berkiraan bahwa di dalam pengetahuan tersebut itu tidak ada keraguan. Jadi mengetahui secara pasti, dan begitu juga dari pengetahuan itu tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Muwaqi'un lima fil waqi'i nasyi'un an dalilin. Dan juga menyepakati terhadap perkara-perkara yang ada bukti di dalamnya, dan juga menurut dalil-dalil yang ada. Jadi sepakat kepada bukti-bukti keberadaan itu, dan juga dalil-dalil yang mendukungnya. Yang pertama tadi, bahwa ma'rifat itu
mengetahui secara pasti. Kemudian pengetahuan itu tidak ragu-ragu. Yang ketiganya, ada dalil-dalil pendukungnya. Jadi menyepakati dalil-dalil pendukungnya. Sebagai contoh misalkan, kita mengetahui wadah air mineral itu. Wadah air mineral berbentuk botol atau apa. Kita tahu dengan pasti bahwa wadahnya ini terbuat dari plastik. Kita pasti kan gitu. Kita yakin itu wadahnya dari plastik, wadah air mineral itu. Kenapa kita bisa meyakini? Karena kita tahu sifat-sifat plastik yang beda dengan gelas, beda dengan besi, beda dengan kayu kan gitu. Karena kita tahu persis sifat-sifat besi, sifat-sifat kayu, dan sifat-sifat plastik, maka kita bisa memastikan ketika melihat botol air mineral itu terbuat dari plastik. Nah, seperti itu. Jadi itu namanya ma'rifat. Jadi kita mengenal sesuatu itu harus secara pasti dan yakin. Tidak boleh ada keraguan. Kalau ada keraguan sedikit saja berarti belum ma'rifat. Belum ma'rifat. Ini pemahaman ma'rifat nih. Pemahaman ma'rifat seperti itu. Serta dalil-dalil pendukungnya, bukti-bukti pendukungnya. Nah, contohnya tadi misalkan tentang botol mineral, ya, botol mineral. Bukti pendukungnya, ya bisa dites bahwa ini besi atau bukan. Ketika dibakar kan terjadi perbedaan. Itu menunjukkan bukti. Oh, setelah dibakar ternyata ini memang betul plastik, bukan besi atau bukan logam. Ada bukti-buktinya, bukti-buktinya di situ. Secara akli, secara akli. Itu pemahaman atau pengertian daripada ma'rifat. Pemahaman dari ma'rifat. Wa yajibu syar'an, dan wajib menurut syara' ala man dzukira, kepada orang-orang yang disebutkan tadi, yaitu orang-orang mukallaf, wajib secara syar'i terhadap orang-orang yang disebutkan tadi, orang mukallaf tadi, ya, yaitu orang awam, orang abid, termasuk yang lain-lainnya. Wujuban ainiyatan, wajib secara ain, wajib secara ain. Ini wajib menurut syarat. Wajib secara ain ma'rifatun kulli aqidatin bidalilihal ijmali. Jadi wajib ain untuk mengetahui seluruh perkara akidah bidalilihal ijmali, dengan dalil-dalil akidah secara ijmal atau secara global. Ini wajib ain. Wajib yang ain, wajib yang minimal ini, untuk mengetahui setiap mukallaf tadi tentang akidah ini dengan dalil-dalil yang ijmali, dalil-dalil yang global, secara global. Apa misalkan dalil global itu? Nah, jadi secara umum saja. Jadi mengetahui Allah secara umum, secara global. Itu sudah cukup. Wa amma ma'rifatuha bidaliliha tafsili, adapun mengetahui tentang akidah itu bidaliliha tafsili, dengan dalil-dalil tafsir, artinya dengan dalil-dalil yang lebih rinci, fa fardu kifayatin, ini merupakan fardu kifayah. Bagi orang awam cukup mengetahui dalil secara ijmal, secara global. Tetapi ada yang bersifat fardu kifayah bagi orang-orang tertentu. Ini harus mengetahui secara tafsil, secara rinci, secara rinci. Yang bagaimana yang termasuk fardu kifayah? Fayajibu ala ahli kulli nahiyatin. Ini diwajibkan kepada penduduk tiap-tiap daerah. Jadi di dalam satu daerah ini harus ada yang menuntut fardu kifayah. Harus ada orang yang memahami dalil-dalil akidah tadi secara tafsil, secara rinci, harus ada. Contohnya di satu kelurahan itu harus ada orang yang mengerti tentang akidah secara tafsil, secara rinci, harus ada. Kalau tidak ada satupun, berarti berdosa semua.
Tapi kalau sudah ada beberapa orang atau satu orang, maka cukuplah daerah tersebut terwakili oleh orang tersebut untuk memahami dalil-dalil akidah secara rinci. Yasyuqqul wusulu minha ila ghairiha. Karena saking susahnya sampai kepada penduduk-penduduk tersebut dan lain-lain penduduk itu tentang bukti-bukti bahwa orang-orang daripada penduduk itu untuk mengetahui bidalil tafsir, mengetahui dalil-dalil tafsir ini. Karena sulit kalau seluruh penduduk di daerah tersebut harus mengetahui secara rinci berdasarkan kemampuan masing-masing, ya. Berdasarkan kemampuan masing-masing. Sulit kalau harus mengetahui dalil sampai rinci gitu. Makanya cukup ada yang mewakili itu sudah selesai, ya. Sudah tercukupi kewajiban-kewajiban tadi, yaitu dengan fardu kifayah. Dengan catatan harus ada. Kenapa diperlukan? Orang-orang yang memahami dalil secara tafsir, orang-orang tertentu yang paham agama. Li'annahu, karena sesungguhnya hal yang demikian itu, memahami dalil secara tafsir itu, rubbama qara'at fihim syubhatun, karena kadang-kadang bagi penduduk itu ada perkara-perkara yang samar, perkara-perkara subhat, perkara-perkara yang tidak difahami oleh para penduduk awam. Fayadfa'uha wa dalilu ijmali, yang penduduk awam itu menolak kepada dalil-dalil secara ijma, secara global. Karena yang namanya dalil secara global ini kan belum jelas. Dimungkinkan terjadi hal-hal yang samar, hal-hal yang tidak dimengerti oleh orang awam. Maka ini perlu dijelaskan dengan dalil-dalil secara rinci oleh orang-orang tertentu yang paham tentang agama. Yang paham tentang agama. Huwal majuzu an tafsiri, dan dalil ijmal ini itu yang dipinggirkan dari tafsiran dalil, diasingkan dari tafsiran dalil. Jadi yang ijmal itu tidak terlalu membutuhkan dalil-dalil, ya, tidak membutuhkan dalil-dalil secara rinci. Wada'i subhatin, dan menolak tentang perkara-perkara subhat. Fa idza qila laka, maka apabila dikatakan kepada kamu semua, mad dalilu ala wujudihi ta'ala, apa dalilnya tentang wujudnya Allah Ta'ala? Nah, umpama dikatakan begitu, apa dalilnya tentang wujudnya Allah Ta'ala? Fakulta, maka katakanlah oleh kalian semua, ala-ala, adanya alam ini, adanya alam ini. Walam ta'rif jihatat dilalati hal hiya qudusuhu, dan tidak mengetahui kalian semua tentang arah daripada dalil itu tersebut. Jadi cukup dengan mengatakan bahwa bukti daripada adanya Allah itu adalah alam ini, dan alam ini adalah alam baru, termasuk jenis yang baru atau ciptaan yang baru. Cukup mengatakan begitu. Kalau ditanya apa buktinya Allah ada, adanya alam ini, itu sudah dalil ijmal namanya, dalil yang bersifat global. Au imkanu au huma au araftaha, atau secara nyata bahwa alam ini baru, yang kalian mengetahui tentang arah dalil-dalilnya. Apabila kalian mengetahui tentang dalilnya, tetapi kalian tidak bisa menjelaskan tentang perkara-perkara subhat, fahuwa dalilun ijmali,
Jadi itu termasuk dalil ijma'. Kalian tahu misalkan alasannya. Anda kalau semua tahu alasannya. Tadi bukti adanya Allah itu adalah alam ini, tapi tidak bisa menjelaskan. Nah itu berarti dalil ijma'. Jadi dengan mengatakan adanya alam ini itu sudah termasuk dalil ijma'. Ya, dalil ijma' ini secara umum, secara global. Wa ma idza arafta jihad ad-dalalati wa qadarta ala raddi syubhati fa huwa dalil tafsir. Tetapi jika kalian semua mengetahui tentang arahnya dalil, kemudian kalian menguasai untuk menjelaskan perkara-perkara syubhat tadi, maka ini termasuk dalil tafsir, dalil yang rinci. Jadi setelah kita mengetahui dalilnya dan kita bisa menguasai menjelaskan dalil-dalil itu, berarti itu termasuk dalil yang tafsir, dalil yang lebih rinci. Ya. Kalau tadi misalkan hanya menyatakan adanya alam, sudah tidak bisa dijelaskan lagi, tidak bisa menjelaskan lagi, berarti itu dalil ijma'. Tapi kalau kita bisa menjelaskan lebih rinci lagi tentang perkara alam yang diciptakan oleh Allah ini, berarti itu namanya dalil tafsir. Dalil yang lebih rinci, ya, yang lebih rinci. Kama idza qila laka, seperti apabila dikatakan kepada kamu, madalilu ala wujudihi ta'ala, apa dalilnya tentang wujudnya Allah Ta'ala? Fakulta, kemudian kalian mengatakan al-alam, alam ini. Faqadar ta'ala taswiri, kemudian kalian bisa menjelaskan hada dalil ini. Wa arafta jihatun, kemudian juga memahami tentang arah daripada dalil itu. Wa qadar ta'ala fakir syubhatin, kemudian kalian juga bisa punya kemampuan untuk memecahkan perkara-perkara yang meragukan atau yang syubhat. Wa yaqumu maqama ma'rifatihil aqaidah bidalili ma'rifatuha bil kashfi. Nah ini lebih rinci, lebih ini lagi. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama tadi, kalau hanya dia tahu dalilnya secara akal bahwa yang menciptakan ini adalah, buktinya Allah ada itu adalah alam. Selesai sampai di situ, tidak bisa menjelaskan, berarti itu dalil ijmali. Ini orang awam nih. Tetapi kalau kemudian tahap berikutnya, setelah kita mengatakan bahwa bukti adanya Allah itu adalah alam ini, dan kita bisa menjelaskan tentang bukti-buktinya, maka ini kita sudah masuk dalam mengemukakan dalil tafsir. Berikutnya lagi, setelah kita mengetahui dalil-dalil tafsirnya, kemudian kita juga bisa menjelaskan tentang perkara-perkara yang meragukan, perkara-perkara yang lebih tidak dipahami lagi oleh sebagian manusia. Maka ini termasuknya ma'rifatuha bil kashfi, memahami dengan jalan tasawuf atau terbukanya hati. Ada 3 tingkatan orang yang memahami yang ma'rifat ini. Ya. Ada orang yang memahami secara ijma', secara global, ada orang yang memahami secara tafsir, ada juga orang yang memahami tentang wujud Allah ini secara kasaf, dengan hatinya, dengan terbukanya hati untuk memahami Allah itu. Jadi bukan secara akal saja, bukan secara nakli, tapi hatinya juga memahami tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, i'lam annahu yajibu syar'an ala kulli mukallafin, ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya wajib syar'i kepada setiap mukallaf ayyarifa jami'a ma yajibu fi haqqi ta'ala, untuk mengetahui keseluruhan apa-apa yang diwajibkan fi haqqihi ta'ala, dari hak-haknya Allah Ta'ala, wa jami'a ma yastahilu alaihi ta'ala, dan keseluruhan apa-apa sifat Allah yang mustahil, wa jami'a ma yajuzu fi haqqi ta'ala, dan juga keseluruhan dari sifat-sifat Allah yang jaiz, yang jaiz. Fa maqamat la dillatul aqliyatu awin naqliyatu alaihi ijmalan,
apabila telah nyata dan sudah menjadi nyata tentang dalil-dalil akliyah, sudah menjadi tetap mengerti dan nyata tentang dalil-dalil akliyah, awin nakliyah atau dalil nakli, yaitu dalil-dalil yang diambil dari Quran dan hadis Rasul alaihi yang berada di dalamnya ijmalan dengan jalan ijmal secara global, wa huwa wujubut tasawwuf ta'ala wasailul kamalati. Maka hal yang demikian itu, wajibnya ijmal itu menjadi wajib terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala itu bisa ilal kamalati, dengan secara kesempurnaan, dengan seluruh kesempurnaannya. Artinya begini, setelah kita memahami tentang sifat-sifat Allah atau dalil-dalil sifat Allah itu baik secara akal maupun secara nakli, yaitu dari hadis-hadis Rasulullah dan ayat-ayat Quran, maka kita wajib untuk memahami bahwa sifat-sifat Allah itu dengan seluruh kesempurnaannya, dengan seluruh kesempurnaannya. Jadi harus diiringi dengan itu. Setelah tahu, maka kita harus pahami bahwa sifat Allah ini adalah maha sempurna, maha sempurna. Wa wujubu tanazzuhihi an sa'irin naqais, dan juga wajib untuk membersihkan dari berbagai macam yang bersifat kekurangan. Jadi tidak boleh ada prasangka kekurangan dari sifat-sifat Allah itu. Harus sempurna. Harus kita memahami sifat Allah itu secara sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari segala macam prasangka manusia. Tidak boleh ada prasangka. Harus utuh memahami sifat-sifat Allah. Memahami Allah itu harus utuh. Tidak boleh ada kekurangan-kekurangan. Atau dengan kata lain, wajib memahami secara sempurna bahwa Allah itu maha sempurna. Wajibat ma'rifatu izmalan, dan wajib mengetahui dengan jalan ijmal. Wajib alaina an naqtaqidah, maka wajib kepada kita semua untuk mengiktikadkan kita anna lahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu kamalatin, dengan segala sifat kesempurnaannya, la nihayata lah, dan tidak ada ujungnya dari itu kesempurnaan. Jadi sempurnanya itu, maha sempurna, tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya sempurnanya sifat-sifat Allah itu. Ya beda dengan manusia. Kalau manusia dikatakan baik, baiknya manusia itu ada batasnya. Baiknya manusia pasti ada kekurangannya. Manusia cerdas, pinternya manusia ada batasnya. Sepintar-pintarnya manusia, secerdas-cerdasnya manusia pasti ada kekurangannya. Itu tidak sempurna. Nah, sedangkan Allah jauh dari itu. Kesempurnaan Allah ini tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya. Berbeda dengan kata sempurna yang dinisbatkan kepada makhluk, kepada manusia. Kalau manusia dikatakan kamu sangat pintar, walaupun sangat pintar, sangat cerdas, IQ-nya misalkan berapa? 200. Atau kalau dia kuliah misalkan lulus dengan summa cum laude 4 IPK-nya. Tapi tetap walaupun secerdas-cerdasnya, sejenius-jeniusnya manusia, jeniusnya berada dalam batas-batas tertentu dan banyak memiliki kekurangan. Nah itu ya. Jadi kalau mensifati Allah tidak boleh ada kekurangan sedikit pun
dalam hal apa saja, dalam hal penciptaannya, pengaturannya, penjagaannya, pemeliharaannya, maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit. Nah, itu yang harus kita pahami lebih lanjut setelah kita memahami dalil-dalil akli secara akal maupun secara nakli, secara ayat. Ini harus dibersihkan dari pikiran-pikiran kita, dari hati-hati kita, dari hati kita. Hati dan pikiran harus dibersihkan dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Kita harus meyakini bahwa Allah itu maha sempurna. Dan kita menyikapi setiap apapun yang ditimpakan Allah kepada kita, itulah maha kesempurnaan Allah di dalam penjagaan, pemberian, pengaturan dan sebagainya. Itu. Min jihatil adadi fi nafsil amri, dari arah-arah dan bukti-bukti tentang perkara-perkara yang terjadi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala yuhituna bihi ilma, dan tidak bisa meliputi manusia terhadap Allah tentang ilmunya. Artinya manusia ini tidak mungkin untuk memahami secara keseluruhan tentang Allah. Tidak mungkin. Walaupun kita sudah mengetahui secara akli tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, secara dalil nakli juga kita tahu, kita paham ayat-ayat Al-Qur'annya dan hadis Rasulnya. Tetapi sesungguhnya masih banyak yang belum kita ketahui tentang Allah, tentang rahasia-rahasia ilahiyah. Masih banyak. Jadi jangan dipahami kalau kita sudah mengetahui sifat-sifat Allah, wujud-wujud Allah gitu, sifat-sifat Allah tentang Allah, baik secara akal maupun secara dalil, jangan dipahami bahwa itulah Allah seperti itu. Tidak. Allah itu lebih daripada itu. Tidak seperti apa yang kita ketahui sifat-sifatnya. Karena tidak akan terlampaui dengan akal pemikiran kita. Tidak akan terlampaui walaupun dengan dalil-dalil yang sudah ada. Ini yang harus diluruskan. Jangan memahami setelah kita paham ayat, secara akal kita mengerti, begitulah Allah itu. Tidak bisa. Itu menurut apa yang kita ketahui seperti itu. Tetapi hakikat yang sebenarnya masih jauh daripada apa yang kita ketahui. Itulah maha kesempurnaan Allah. Sedangkan pengetahuan kita tadi dikatakan tidak mungkin meliputi tentang keadaan Allah. Kemampuan kita, ilmu kita. Nah, ini untuk dibersihkan. Kita harus membersihkan pikiran dan hati kita seperti itu. Jangan punya pemikiran setelah kita tahu bahwa itulah Allah itu seperti itu. Pun tidak bisa. Ya. Karena apa yang kita ketahui itu belum apa-apanya dibandingkan secara keseluruhan dari sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Wa maqamat al-adillatul aqliyah, apabila telah nyata berbagai macam dalil-dalil secara akliyah, awil naqliyah, atau secara nakli, alaihi, di dalamnya, tafsilan, secara jalan tafsir, tajibu ma'rifatuhu tafsilan, maka wajib untuk mengetahui dengan jalan tafsir. Wa huwal ishruna sifatan wa abdaduha, yaitu dalil-dalil tafsir itu tentang 20 sifat Allah dan juga 20 yang berlawanan dengan sifat-sifat Allah, dan juga 1 yang jaiz. Nah, ini yang harus diketahui secara wajib, ya, secara wajib minimal. Tetapi bukan berarti keadaan Allah itu hanya sebegitu, tidak. Ini yang wajib diketahui oleh kaum muslimin dan muslimat, yaitu sifat 20 dari sifat-sifat Allah. Sifat yang wajib 20, yang mustahil 20, dan yang jaiz 1. Ini yang wajib diketahui oleh kita semua. Nah, apa-apa saja dari sifat 20 dari Allah itu, sifat yang wajib 20, yang mustahil 20, dan yang jaiz itu 1. Yang jaiz itu 1, yang jumlahnya itu 41, ya. 20 dari 1 berarti 41. Nanti juga akan ketemu dengan sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul itu ada 4.
Yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil bagi Rasul 4, yang jaiz bagi Rasul 4. Berarti sifat-sifat Rasul ada 9 yang wajib diketahui. Sifat Allah 49, sifat Rasul 41. Sifat Allah 41, kemudian sifat Rasul 9, berarti jumlahnya 50. Itu 50 sifat yang harus kita ketahui secara keseluruhan. Insya Allah itu saja dulu. Untuk rinciannya nanti akan kita bahas dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan dalam penyampaian kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.